Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa adik-adik. Nah di hari ini kita akan berkumpul, bersekutu, memuji nama Tuhan dan bersama dengan Kak Riana dan Kak Ipa. Para adik-adik kita berdiri, kita berdoa dan kita akan bersukacita di hadapan Tuhan. Karena akan dalam doa ya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di hadapan Engkau, rahasia adalah segala rahasia, segala penyertaan-Mu, segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang melimpah bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, dan sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, penuhi hati kami dengan sukacita yang daripada Engkau, dan di sejahtera Allah melimpah bagi setiap kami. Terpuji dalam nama-Mu Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua siap puji Tuhan yang bersama-sama. Amin. Adik-adik kita bersukacita, kita pujikan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita bersukacita ya adik-adik, kita semangat untuk melayani Tuhan, kita semangat untuk mengikuti Tuhan ya adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah
penuh mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Bersukacita ya adik-adik. Dan kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan, melayani Tuhan lebih sungguh, dan mengasihi Tuhan lebih sungguh. Kita siapkan hati kita adik-adik untuk sebelum mendengarkan firman Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita pujikan ini. Kita mau melayani Tuhan, kita mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Melayani lebih sungguh, melayani lebih
dengan hari-hari yang menyenangkan. Nah, hari ini kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji, bahkan kita sudah menyembah Tuhan, menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan. Dan kini saatnya mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Yuk, sebelum kita masuk kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Bapa yang di surga, terima kasih buat semua kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman yang daripada Engkau Tuhan. Berkati hati mereka dengan sukacita-Mu, berkati hati mereka dengan damai-Mu. Berikan mereka tanah hati yang baik sehingga firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan mereka semua. Dan biarlah ya Tuhan, Kau yang bekerja dari awal pertengahan hingga akhir. Dan kita semua yang sudah berdoa berkata amin. Nah, adik-adik, tadi kita mendengarkan pujian dinyanyikan oleh Kak Ita, dan Kak Arin berkata, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Nah, kita berkata jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan pernah lelah dalam kita melayani Tuhan. Jangan pernah lelah untuk kita menceritakan akan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lelah dalam memberitakan Injil dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Biarlah roh kita selalu menyala-nyala di hadapan Tuhan. Tema kajian pada sore hari ini adalah melayani lebih sungguh. Nah, Kak, tapi aku belum melayani. Aku masih kecil, Kak. Gimana bisa aku melayani lebih sungguh? Nah, adik-adik, melayani itu bukan hanya berbicara tentang mimbar. Melayani itu bukan hanya berbicara ketika kita tampil di depan jemaat. Enggak, adik-adik. Melayani bukan berarti kita berdiri di atas mimbar. Bukan hanya seperti itu. Bahkan ketika adik-adik mau menyediakan waktu adik-adik untuk menceritakan firman Tuhan, sharing firman Tuhan kepada teman adik-adik, adik-adik juga itu namanya melayani. Melayani dalam memberitakan Injil, melayani dalam memberitakan akan kebaikan Tuhan. Jadi adik-adik, ketika kita mau melayani Tuhan, kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau lagu sebelum pujian dikatakan tadi, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, melayani lebih sungguh. Bukti kasih Tuhan kepada kita dengan Dia memberikan nyawanya bagi setiap hidup kita. Dan bukti kita dalam kita mengasihi Tuhan adalah dengan kita melayani Dia, Raja di atas segala raja. Ketika adik-adik menceritakan kebaikan Tuhan, ketika adik-adik berdoa bagi teman-teman adik-adik, ketika adik-adik mau, ketika KA ini dibuka, adik-adik, Kak, aku mau bernyanyi. Nah, itu juga melayani, memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan gak pernah melihat kau masih kecil, jangan melayani, gak bisa. Enggak, adik-adik. Bahkan Tuhan menyambut anak-anak kecil penuh dengan sukacita. Tuhan menyambut anak-anak kecil dengan penuh kegirangan. Tuhan gak pernah membeda-bedakan setiap anak-anaknya. Tuhan, Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang sempurna, Dia Bapa yang selalu mengerti setiap kehidupan kita. Sama seperti Tuhan, sama seperti Bapa yang mengenali kita. Apakah adik-adik mau belajar untuk mengenali siapa itu Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan adik-adik? Apa adik-adik cuma tahu sekedar tahu Juru Selamat? Gak, tahu Kak. Siapa? Yesus, Kak. Yesus itu siapa? Kenapa Dia mau datang ke dunia ini? Adik-adik gak bisa jelasin. Tapi kalau adik-adik mau belajar mengenal kasih Tuhan, adik-adik mau belajar mengenal akan pribadi Tuhan, nah, di saat itulah kita mengerti
akan hati Tuhan. Hati Tuhan itu adalah hati yang melayani. Bahkan hari-hari Tuhan yang Tuhan jalani selama dia hidup di dunia ini, dia habiskan untuk berada di bait suci, berada di bait Allah, berada di rumah Allah. Nah, Tuhan aja menghabiskan waktunya di rumah Allah, di rumah Bapa. Apakah adik-adik mau menghabiskan waktu adik-adik berada di dalam rumah Tuhan? Ibadah nih harus mau datang, harus sungguh-sungguh, duduk diam, jangan lari-larian, tenang, kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dimulai dari hal-hal kecil untuk menunjukkan betapa kita mengasihi Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita pada kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Firman Tuhan mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga, apapun adik-adik, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar sekalipun, firman Tuhan mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, segenap, penuh. Enggak ada yang namanya setengah, enggak ada yang namanya 3/4, enggak ada yang namanya 1/4, enggak ada. Tuhan mengatakan, perbuatlah dengan segenap hatimu. Melayani Tuhan berbicara tentang hati. Kita benar-benar memberikan segenap hati kita untuk Tuhan. Melayani itu rela berkorban, melayani itu rela rugi, melayani itu gak ada hitung-hitungan. Melayani Tuhan adalah suatu anugerah terbesar bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Kalian bangga ketika kalian bisa melayani Tuhan. Kalian senang ketika kalian berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk adik-adik. Kalian suka cita ketika kalian mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, hal-hal dimulai dari hal kecil, hal yang gak kelihatan, gak dilihat manusia, tapi Tuhan melihat setiap kita. Mau kita gak dianggap nih, pelayan gak kelihatan kak, gak bisa dipuji sama orang-orang. Nah, jangan pikirkan hal seperti itu. Lebih baik ketika Tuhan yang melihat kita daripada manusia yang melihat kita. Lebih baik pujian datang daripada Tuhan Allah semesta alam daripada datang dari manusia. Ingat adik-adik, manusia boleh memuji kita, tapi ingat manusia juga bisa menjatuhkan kita. Tapi ketika Dia Tuhan yang sedang mengangkat kita, maka tidak ada satu tangan manusia pun yang dapat menjatuhkan kita. Lagunya apa itu ya? Wah, Kadin nyanyi lagu terus, tapi nggak dinyanyiin. Nah, kita lanjut aja adik-adik. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Nyapu di bait Allah, lakukan untuk Tuhan. Jangan lihat manusia. Berdoa bukan untuk dilihat manusia. Wah, rohani banget nih berdoa. Enggak, tapi segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah kita perbuat untuk Tuhan dengan segenap hati kita. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, ingat, perbuatlah yang terbaik sama kita. Sama seperti kita melakukan untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kadang-kadang kita suka buat manusia itu cuma baik di depannya aja, tapi ketika kita melakukan yang untuk Tuhan, ingat, Tuhan gak bisa ditipu, Tuhan gak bisa dibohongi. Gak ada yang bisa bohongi Tuhan, gak ada yang bisa nipu Tuhan. Kalau kita melayani tidak dengan sungguh-sungguh, kalau kita melayani dengan sungut-sungut, mungkin di depan manusia kita bisa tutup itu semua. Tapi ingat, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tak tersembunyi. Nah, gak tersembunyi. Kita mau pura-pura di depan Tuhan nih, gak bisa. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu setiap hati kita. Apakah benar kita melayani untuk Tuhan? Apakah benar kita melayani dengan sungguh-sungguh? Apakah benar kita melayani dengan segenap hati? Ingat,
Tuhan tahu akan itu semua. Kita bisa menipu manusia dengan memberikan yang terbaik yang kita miliki, tapi ingat, kita tidak bisa menipu Tuhan Allah semesta alam. Ketika adik-adik dipercaya untuk melayani Tuhan, ingat, lakukan yang terbaik. Sedari kecil kita tumbuh di rumah Tuhan, sedari kecil kita mengenal akan firman Tuhan, maka apa yang kita dengar harus kita lakukan. Siapa yang mendengar banyak akan tuntut banyak, siapa mendengar sedikit akan tuntut sedikit. Tapi kalau adik-adik sudah mendengar banyak akan kebenaran firman Tuhan, tapi adik tidak melakukannya, nanti Tuhan marah. Tuhan marah, Tuhan hukum kita. Tapi ingat, hukuman Tuhan membawa kepada didikan. Walaupun Tuhan mengajar kita dengan kasih dan sayang. Bahkan Daud ketika disuruh memilih untuk jatuh ke tangan manusia atau ke tangan Tuhan, Daud lebih memilih untuk jatuh ke dalam tangan Tuhan. Karena tangan Tuhan penuh dengan kasih, penuh dengan kuasa, penuh dengan belas kasih, penuh dengan kebaikan. Tuhan Bapa yang gak pernah menyimpan dendam bagi setiap anak-anaknya. Ketika anak berbuat dosa, berbuat salah, tapi Tuhan tidak pernah mengingatnya ketika kita minta ampun, ketika kita mohon maaf kepada Dia. Ingat, Dia Allah yang selalu mengampuni setiap anak-anaknya. Sejauh langit dari bumi, bukan itu adik-adik, sejauh timur dari barat, Engkau melempar dosaku, tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Ingat, ketika kita sudah minta ampun kepada Tuhan, ketika kita berdoa di hadapan Dia, Tuhan yang selalu senantiasa memberikan pengampunan dan gak pernah mengingat-ingat setiap dosa dan pelanggaran kita. Ingat adik-adik, yuk kita persiapkan hati kita untuk kita melayani Dia. Kak, aku mau belajar melayani. Kak, aku mau berdoa bagi teman-temanku. Kak, aku mau bercerita kepada teman-temanku bahwa aku punya Tuhan yang besar. Maka ceritakanlah akan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Saksikan Tuhan betapa Dia Allah yang dahsyat, betapa Dia Allah yang luar biasa, betapa Dia Bapa yang baik bagi setiap kehidupan kita. Ingat, hidup kita harus menjadi surat terbuka. Hidup kita harus menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Ingat adik-adik, mau melayani Tuhan harus jawab mau. Ketika Tuhan berkata, siapakah yang ingin aku panggil, siapakah yang ingin aku utus, ingat jawabnya apa? Ya Tuhan, ini aku, utus aku, panggil aku untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Ingat adik-adik, melayani Tuhan adalah suatu sukacita dalam kehidupan kita, karena kita adalah orang-orang yang spesial, karena kita adalah orang-orang yang istimewa. Dari sekian banyaknya manusia, Dia Allah yang memanggil kita, Dia Allah yang menenun kita, membuat kita serupa dan segambar dengan Dia. Jadi ingat adik-adik, kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Apapun bidang pelayanannya, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Demikian renungan pada sore hari ini. Mari kita berdoa, kita tutup Alkitab kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Tutup mata kita, lipat tangan kita, dan tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan pada sore hari ini. Kami berterima kasih dan kami mengucap syukur buat semua kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, anak-anak-Mu pada sore hari ini mengerti apa itu arti melayani. Melayani bukannya berbicara tentang mimbar ya Bapak. Melayani bukannya berbicara tentang bagaimana orang-orang melihat pelayanan kami. Tapi sekalipun kami berada di belakang layar ya Bapak, sekalipun tak ada satu mata pun yang melihat kami, tapi buat kami benar-benar memberikan yang terbaik di hadapan Engkau Raja atas segala Raja. Karena kami tahu bahwa peninggian bukan datang dari manusia, tapi peninggian datang daripada Engkau Raja di atas segala Raja. Ketika Engkau Tuhan yang sudah mengangkat kami tinggi, maka tidak ada satu pun yang menjatuhkan kami ya Bapak. Biarlah Engkau memberikan pengertian yang jauh lebih baru lagi bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada pada sore hari ini. Penuhi mereka dengan kegirangan, penuhi mereka dengan sukacita. Sedari mereka kecil, mereka mengerti akan arti melayani. Sedari mereka kecil, mereka mengerti apa itu arti mengabdikan diri di hadapan Engkau Raja, di atas segala Raja.
Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang baik. Dan kami bangga karena Engkau milih dan manggil kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau pertemukan kami kembali di minggu depan untuk kami lebih lagi bersuka cita, untuk kami lebih lagi bergirang bahkan ketika mendengarkan firman-Mu. Firman itu benar-benar memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja. Tuhan Raja, kita sudah berdoa berkata amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik semua. God bless you.